sederhana. Ekonomi keluarga bisa dikatakan tergolong sangat biasa. Ya, berawal dari usaha keluarga yang bangkrut, semua harta sirna, hati serasa putus asa dan semakin sedih ketika melihat wajah mereka. Wajah orang tua saya terlihat kecewa. Seiring dengan berjalannya waktu, menikmati hidup tanpa arah yang akan dituju. Cobaan terus datang saling bergantian, hanya bekal keyakinan Tuhan pasti membukakan jalan. Aku yakin bisa. Kulihat mimpi-mimpi menjadi nyata. Aku yakin bisa. Aku yakin bisa. Bangun kemenangan sudah di depan mata. Suatu saat diajak teman bertemu, dijelaskan bisnis yang saya tidak tahu. Katanya kalau sukses bisa jadi kaya, hanya modal impian dalam menjalankannya. Bismillah, akhirnya saya berjuang. Semua prosesnya saya nikmati dengan riang. 773 pun saya lakukan, dibantu upline di lapangan. Air mata, duka, kecewa dan bahagia, semuanya bercampur dalam prosesnya. Ditolak, dihina, disepelekan, tak usah sedih kawan. Alhamdulillah, panggung kemenangan menjadi nyata. Aku yakin bisa. Kulihat mimpi-mimpi menjadi nyata. Aku yakin bisa. Aku yakin bisa. Panggung kemenangan sudah di depan mata. Aku yakin bisa. Aku yakin bisa. Aku yakin bisa. Aku yakin bisa. Kulihat mimpi-mimpi menjadi nyata. Aku yakin bisa. Aku yakin bisa. Panggung kemenangan sudah di depan mata. Sebuas-buasnya binatang, kalau ditangani pawangnya, akan mudah dikendalikan juga. Sesulit-sulitnya hidup, kalau Anda tahu ilmunya, pasti Anda akan menangkan juga. Kemenangan sudah di depan mata. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mari kita sambut sharing spesial dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya Dede Abdul Hoer, tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Saya pun bersyukur hari ini yang nonton ternyata bukan hanya dari Indonesia. Saya ingin menyapa rekan-rekan yang sekarang menonton di luar negeri ya, dari Timur Tengah, dari Taiwan, dari Hong Kong. Halo, apa kabar Anda semua? Ya, dari Korea juga. Ya, hari ini kita bisa ketemu ya. Oke? Nah, saya ingin sedikit sharing bagaimana saya dulu ketika belum menjalankan usaha ini, apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapatkan hingga apa yang saya raih hingga hari ini ya. Oke, monggo Pak, slide-nya di next. Oke, nah ini foto saya. Coba rekan-rekan lihat, ini foto yang menurut saya ini sangat bersejarah. Kalau ingat foto ini jadi agak malu juga ya. Dulu terlihat ya seperti kurang vitamin mungkin ya. Baju seadanya ya, penampilan seadanya. Ini dulu awal-awal sebelum mendapatkan banyak hasil dari bisnis ini ya. Oke, nah saya tumbuh di keluarga yang sedang bangkrut rekan-rekan. Jadi kebayangnya dulunya punya mobil beberapa, orang tua saya punya sawah, punya toko, tiba-tiba hilang ya. Dan itu kebangkrutannya belasan tahun. Oke, keluarkan aja semua Pak. Oke, nah
akhirnya karena bangkrut, banyak konflik di keluarga, membuat saya jadi orang yang minder, ya. Lihat orang lain kok hidupnya enak banget gitu, ya. Lihat anak orang lain pengen apa-apa dibelikan, pengen sekolah selalu diberikan sekolah yang terbaik, pengen mainan diberikan mainan yang terbaik gitu ya. Nah, karena orang tua bangkrut, saya minder, akhirnya timbul mental block. Saya jadi merasa bahwa saya ini orang yang kurang beruntung, ya. Lihat kondisi keluarga saya ini keluarga kurang beruntung, dan saya jadi orang yang waktu itu kalau diajak sesuatu yang maju gitu ya, sebuah kemajuan, saya minder ya. Terus selalu takut melakukan ini, takut melakukan itu. Karena tadi banyak konflik di dalam rumah membuat mental kita jadi drop, ya. Dan kena penyakit hati nih, gampang iri. Ya, coba Anda bayangkan dulu punya banyak hal, orang tua tiba-tiba hilang gitu ya. Lihat orang lain jadinya bukannya introspeksi malah jadi iri. Coba beberapa kali usaha, saya lihat orang tua juga melakukan hal sama. Saya pun dari semenjak SMA coba nyari uang, tapi selalu hasilnya minus ya. Nah, sampai suatu saat saya pun kuliah, itu pun modal beasiswa ya. Saya kuliah di Bogor sampai menemukan jodoh saya, yaitu Ibu Yunda. Beliau juga di Bogor, beliau lulusan Fakultas Kehutanan, saya Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi hewan ketemu di hutan Bapak Ibu ya. Dan kami sama-sama menjalankan bisnis ini saat ini. Ya, karena hidup minus, akhirnya nggak memperdulikan kesehatan. Keracunan makanan itu beberapa kali. Kenapa? Karena kadang beli nasi pagi disimpan untuk siang dan malam. Jadi nasi sisa, nasi basi. Dan pada akhirnya jadi takut melihat masa depan. Nah, saya nggak tahu apakah di antara Anda yang hari ini nonton event ini punya perasaan yang sama. Apakah orang tua Anda juga sedang ada masalah finansial, atau mungkin diri Anda yang sekarang sedang mengalami masalah finansial. Nah, kabar baiknya, Bapak Ibu semua, kabar baiknya ya, event hari ini adalah jawaban yang akan membuat Anda memiliki kehidupan lebih baik. Tadi saya bersyukur saya belajar banyak dari presenter kita ya, Pak Abe, seorang guru SD yang bisa merubah kehidupan dirinya, bahkan merubah ribuan orang menjadi lebih baik karena bisnis ini ya. Sekali lagi tepuk tangan ya untuk Pak Abe Wijaya, Tiansi, dan One Vision. Oke, lanjut Pak. Ya, sebelum saya cerita, ini saya ceritanya agak cepat ya Bapak Ibu, bahwa setiap satu kondisi selalu dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Ini contoh nih, ada orang berbaju merah melihat sesuatu dari gundukan tanahnya, berbaju biru melihat sesuatu dari pohon-pohonnya, berbaju hijau melihat sesuatu dari lubangnya, dan berbaju kuning melihat sesuatu dari potensi yang akan dibangun di lahannya. Padahal lahannya sama, tempat berdirinya sama. Nah, sama dengan event pada hari ini, sama dengan peluang bisnis ini. Saya yakin ada beberapa orang yang melihat dari sudut pandangnya masing-masing, tapi izinkan saya menjelaskan dari sudut pandang saya, apa yang saya lihat dan apa yang saya lakukan dan apa yang saya dapatkan, semoga jadi inspirasi. Ya, lanjut Pak. Ya, ini saya, ini foto yang saya sangat suka karena ini difoto di atas Selat Bosporus ya, ini di Turki. Alhamdulillah gara-gara bergabung di Tiansi, kalau keluar negeri setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali ya. Nah, ini saya dulu saking miskinnya, nah miskin zaman saya nih Bapak Ibu, saya nggak tahu sekarang ada nggak yang punya ini nih. Next Pak. Ya, ini saya punya surat keterangan tidak mampu dari Balai Desa. Coba ngacung yang punya surat ini. Saya berdoa Anda nggak punya. Ya, saya berdoa Anda nggak punya. Berarti Anda bukan orang miskin seperti saya. Ya, dulu ketika belum bergabung di bisnis ini. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu semua, miskin ukuran zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau dulu surat, sekarang warna kompor gas, warna tabung gas di rumah Anda. Nah, coba lihat, kalau Anda tabung gasnya berwarna hijau, nah ini ada tulisannya nih, hanya untuk masyarakat miskin. Nah, coba ayo ingat-ingat, tabung gasnya di rumah warna apa? Pesan saya dari gambar ini adalah, kalau tabung gas Anda masih berwarna hijau, justru ini kesempatan Anda bergabung di bisnis ini, supaya Anda bisa keluar dari kemiskinan ya. Sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, kalau tabung gas Anda warna ini ya Anda miskin Bapak Ibu.
Karena memang ada tulisannya. Tapi saya berdoa, semoga setelah bergabung di bisnis ini, kehidupan Anda lebih baik. Tabung gas Anda warna biru seperti saya di rumah tuh. Saya punya 3 tabung gas, semuanya biru. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, berkat bisnis ini, keadaan ekonomi membaik ya. Oke, lanjut. Nah, terus apa sih manfaat bergabung di bisnis ini? Seperti kita tahu tadi yang dijelaskan Pak Abe bahwa kita ingin punya penghasilan. Tapi ternyata penghasilan itu ada 2, ada aktif, ada pasif. Nah, karena saya tumbuh di keluarga yang bangkrut, dulunya punya toko, dulu ternyata saya sadar itu aktif income. Bisnis yang tidak ada sistemnya tuh berbahaya. Dan saya tinggal di Karawang dulunya sebelum pindah ke Rembang, banyak teman-teman saya yang bekerja di pabrik. Itu pun mereka punya uang tapi aktif income. Sebuah kondisi yang berbahaya Bapak Ibu. Makanya ketika diperkenalkan bisnis ini, apalagi ada ilmiahnya dari buku The Cash Flow Quadrant, bahwa untuk hidup enak harus passive income. Dan salah satu solusi passive income harus bergabung di bisnis jaringan. Ya udah, saya bergabung, saya jalankan. Dan beruntungnya Bapak Ibu, di One Vision ini, untuk menjalankannya pun simple ya. Nih, ada modulnya yang tadi dijelaskan Pak Abi, namanya Starter Pack. Jadi ketika awal bergabung pun saya langsung minta modulnya. Ada Starter Pack, ada Netpi, ada Flip Chart. Bahkan untuk menjelaskan bisnis ini dan saya belajar, ada seminar rutinnya, ada offline, ada online. Jadinya walaupun saya tidak pernah berbisnis seperti ini, walaupun saya awam, walaupun saya berangkat dari keluarga menengah ke bawah, saya tetap bisa mengikuti prosesnya. Dan dulu saya Bapak Ibu, saking nggak punya uangnya, bahkan bergabung pun pinjam uang dulu. Ya, demi hanya sekedar daftar, 99.000 itu saya pinjam uang. Tapi saya tetap optimis, tetap semangat. Kenapa? Sekali lagi, karena belajar dari modul-modul One Vision. Ya, lanjut Pak. Nah Bapak Ibu semua, singkat cerita, saya dulu dari keluarga miskin, bangkrut, bergabung di bisnis ini, walaupun awalnya tidak paham, tidak punya ilmunya, bahkan bergabung pun pinjam uang ke adik saya daftar. Ya, saya bergabung, saya paksain pinjam uang, saya daftar, dan saya jalanin sampai hari ini. Menurut saya pekerjaannya simpel. Saya cukup pakai produk-produknya ini nih. Ini contoh-contoh produk yang saya pakai nih. Setiap hari saya minum Grab rata-rata 2 atau 3 nih. Kalsium ini rutin diminum istri saya. Dengan saya minum produknya, keluarga saya jadi sehat dan saya bisa cerita gitu loh manfaatnya. Nah ini saya baru packing nih. Ini mau saya kirim ke ayah saya. Ayah saya dulu punya keluhan diabetes dan sekarang alhamdulillah sudah hampir 10 tahun lebih gulanya stabil dengan produk-produk Tiansi ya. Mah kronis ibu saya juga membaik. Ya istri saya dulu ada keluhan berat badan, dulu berat badannya 74. Sekarang alhamdulillah jadi 47. Jadi dari produknya juga kami mendapatkan manfaat. Kalau dari reward-rewardnya, aduh banyak banget ya. Dari nggak punya apa-apa sampai punya motor, punya mobil gratis, punya BMW gratis, keliling dunia dan sebagainya. Bahkan ini salah satu yang paling menarik buat saya. Ini saya kasih ya. Ini foto ketika ayah saya umroh. Ini salah satu impian saya. Saya pengen ayah saya umroh. Dan mungkin ada di antara Anda pun yang punya impian yang sama. Saya doakan deh, gara-gara bergabung di bisnis ini, Anda bisa mengumrahkan orang tua Anda, atau Anda bisa memberangkatkan orang tua Anda yang Nasrani ke tempat agama suci di agama Anda masing-masing ya. Oke? Nah yang terakhir dari saya Bapak Ibu, bahwa informasi tidak akan jadi manfaat kalau tidak ada aksi. Ya, ilmu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak jadi amal. Yuk kita take action demi orang-orang yang kita cintai. Dan saya punya cerita yang namanya perahu Titanic. Baik Pak, perahu Titanic ini dulu disebut kapal yang paling canggih ya. Bahkan saking canggihnya, yang buatnya sedikit tak kabur. Dia mengatakan ini perahu canggih, tidak perlu ada penyelamatnya. Jadi waktu itu perahu Titanic ini nggak punya kapal-kapal kecil untuk jadi penyelamat ya, sekoci. Tapi tiba-tiba kapal ini tenggelam dan ribuan orang meninggal. Nah maksud dari cerita ini adalah, saya yakin banyak di antara Anda yang mengatakan, aduh saya belum siap bergabung, saya kok masih nyaman hidup saya, pekerjaan saya masih enak, bisnis saya masih jalan, saya nggak perlulah jalankan Tiansi. Halo Bapak Ibu, COVID ini salah satu bukti. Kalau kita tidak siap-siap dengan skoci yang baru, bisnis apa yang hari ini tidak drop? Selain bisnis kesehatan, dengan konsep jaringan, salah satunya Tiansi. Yuk jadikan bisnis ini sebagai kendaraan yang akan jadi penyelamat Anda menuju mimpi-mimpi Anda ya. Terakhir Pak. Oke. Nah Bapak Ibu, mari kita mulai ambil keputusan bergabung, jalankan prosesnya, ikuti cara yang benar,
dan ikuti semua saran dari para mentor Anda. Saya Deddy Abdul dan istri saya Nayunda. Selamat berjuang. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.